Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas pendidikan kewarganegaraan. Bertemu lagi dengan saya Pak Septa di sini ya. Sudah kenal, kelas 1 juga sudah saya ajar, kelas 2 sebagian juga sudah saya ajar, kelas 3 tidak perlu berkenalan terlalu lama. Baik, eh, pertemuan pertama pada kali ini kita akan membahas tentang globalisasi, proses, aspek, dan dampak globalisasi. Eh, Pengertian globalisasi. Sebelum ke pengertian, saya akan tampilkan cuplikan video di mana nanti kalian bisa memberikan argumen, memberikan pendapat yang bisa kalian tuliskan di kolom komentar sehingga kita bisa sama-sama mengerti tentang pemahaman globalisasi tersebut. Seperti apa? Kita akan lihat. Oke, ini apa ini? Ada dua orang siswa atau siswi yang saling berinteraksi di tempat yang berbeda, ada di negara yang berbeda antara Sydney dan Mumbai, Australia dan India. Oh, ini berarti yang sedang kita alami saat ini ya. Bah mungkin di masa yang akan datang proses belajar itu seperti itu ya. Jadi bisa saling share tanpa terikat ruang dan waktu ya. Pembelajaran daring. Kemudian kita lihat ada seorang planner yang dia sedang di dalam pesawat. Dia sedang menyusun planning untuk bertemu dengan kliennya. Kita lihat ada kartu boarding pass, di mana kartu ini bisa menunjukkan di mana lokasi kedatangannya ya. Wah, keren sekali. Oke, kemudian kita lihat ini ada seorang arsitek ya mungkin ya. Iya, arsitek di mana dia mendesain sebuah gedung, di mana gedung itu nanti akan memiliki konsep green roof ya kayak. Oh iya, itu green roof. Oke, oke, menarik nih, dimana alat-alat yang digunakan sudah semakin modern ya, semakin kesini sudah semakin modern. Green roof gitu ya, saya kira itu merupakan sebuah wacana yang menarik untuk menggantikan metode menanam yang sudah semakin kekurangan lahan ya. Oke, kita lihat di sini ada seorang investor atau mungkin klien yang ingin bertemu dengan orang planner tadi yang ada di pesawat menggunakan dua buah HP atau apa yang bisa disatukan. Wow, keren. Dan menunjukkan lokasi di mana tempat meeting akan dilaksanakan. Oke, ini kita lihat ada pertemuan atau meeting di mana salah satu anggotanya itu ada di tempat yang lain ya, mungkin di negara yang lain ya. Oke, ini kalian lihat ini kan dia menggunakan semacam LED, layar LED. Oke, ini konsep daring ya. Kalian bisa lihat bahwa tidak harus di satu ruangan,
Tapi di berbeda tempat, berbeda wilayah, berbeda waktu, mereka bisa saling rapat ya, saling meeting ya. Dan itu tidak masalah, tidak ada masalah. Oke, kita lihat ini planner tadi, dan akhirnya dia bertemu dengan sang investor. Kita lihat ada kontak mobil itu, ada bisa dijadikan sebagai communication history atau riwayat telepon ya. Kemudian di dalamnya juga menyimpan file-file ya, sebuah desain dari konsep rooftop, bahkan gelasnya pun itu ada alat pengukurnya bahwa sudah ready to work atau sudah siap untuk bekerja. Ini newspaper atau koran, wah kayak Android nih. Ini koran kertas nggak akan laku ini. Itu ada TV LED dan dia bisa berfungsi sebagai apa ini ya? Oh, bisa berfungsi sebagai untuk desain juga, ditaruh di koran sebagai blueprint atau cetak biru. Wah, keren. Keren, keren, keren. Keren sekali ini. Oke, ini konsep gedung yang green roof. Saya kira di masa yang akan datang ini akan menjadi sebuah realita, akan menjadi sebuah realitas ya, dimana tempat untuk bercocok tanam semakin terbatas, maka satu-satunya jalan adalah bercocok tanam di atas gedung. Ini konsep dari Microsoft tahun 2020 ke atas. Oke, dari situ mungkin kalian sudah punya bayangan mengenai pengertian globalisasi itu seperti apa. Silakan nanti kalian berikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa diberi nama sehingga kita bisa saling sharing, bisa saling berdiskusi. Oke, globalisasi sendiri itu berasal dari kata globe atau global, yaitu dunia atau bola dunia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, itu adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia. Wah. Nah, prosesnya, proses globalisasi itu terjadi serba luas dan tidak terbatas. Artinya, tidak ada batasan. Setiap negara, wilayah, cepat, lambat, mau tidak mau akan mendapatkan dampak dari globalisasi. Sehingga pengaruhnya dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh sederhana yang bisa kita lihat saat ini, adanya pandemi COVID ini menjadikan pergeseran budaya. Dulu sebelum pandemi, orang kurang begitu peduli dengan kebersihan. Misalnya cuci tangan itu hanya waktu tertentu atau mungkin tidak pernah sama sekali kecuali sebelum makan. Sekarang ada waktu untuk bercuci tangan, harus dilakukan. Kenapa? Karena ada pergeseran budaya di mana kebersihan menjadi sesuatu hal yang utama dan pertama, dan itu penting untuk istilahnya mencegah penyebaran virus COVID. Nah, kalau dulu tidak ada virus COVID, ya mereka atau kita, kalian pun tidak akan peduli dengan yang namanya cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya.
Jadi itu adalah pergeseran budaya. Dalam bidang sosial pun seperti itu, ya kan? Ada orang yang terima kalau di tetangganya itu ada yang positif COVID, ada yang tidak terima dan mengucilkan. Nah, itu ada proses pergeseran-pergeseran yang harus kita cermati. Semakin kesini orang itu akan terlihat semakin antipati atau simpati. Kita akan lihat nanti ya. Dalam bidang ekonomi, kita lihat perusahaan-perusahaan besar macam Pizza Hut, kemudian Starbucks, mereka itu dalam ambang kebangkrutan. Kenapa? Karena ada pandemi ini yang sangat berdampak terhadap finansial mereka, dan itu kita harus bisa cermati kan, kita harus bisa analisis apa yang akan terjadi 2 tahun di masa yang akan datang, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi. Oke, berikutnya aspek-aspek globalisasi. Di pertemuan pertama kali ini kita akan bicarakan satu aspek saja terlebih dahulu, yakni bidang politik. Ada 4 yang positif, ada 2 yang negatif. Yang positif, yang pertama, terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan pada suatu negara. Misal, kita bisa lihat di Libya, Irak, ya. Sebelum ada invasi Amerika Serikat, mereka dikuasai oleh pemimpin yang diktator seperti Muammar Gaddafi dan Saddam Hussein. Ketika Amerika Serikat menginvasi, sistem ketatanegaraan berubah menjadi republik. Itu contoh. Terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara. Seperti kita lihat di negara kita itu ada lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ya kan? Itu merupakan sebuah keharusan, tuntutan zaman. Kalau tidak ada Mahkamah Konstitusi, maka presiden atau lembaga-lembaga negara yang lain itu mereka bisa sewenang-wenang dalam memanfaatkan kekuasaan. Yang ketiga, itu muncul partai politik baru. Kenapa kok muncul, Pak? Mereka merasa ketika punya pendapat, punya aspirasi, mereka ingin menyalurkan, tetapi tidak ditemukan atau mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang mereka harapkan. Jadi mungkin partai politik A menawarkan satu apa, dua apa, tiga dan seterusnya. Partai politik B menawarkan apa, partai politik C dan seterusnya itu menawarkan apa, tetapi tidak ada satupun yang bisa mewadahi keinginan salah satu kelompok yang baru tersebut, sehingga mereka berkumpul kemudian membuat sebuah kesepakatan atau kontrak sosial untuk membuat partai politik baru dengan visi misi yang baru. Itu wajar. Kemudian yang keempat, masyarakat itu semakin melek politik, ya. Misalnya melek politik itu gimana, Pak? Melek politik itu kalau masyarakat tidak menyalurkan aspirasi, maka kalau nanti ada kebijakan yang dirasa itu tidak sesuai, mereka tidak bisa menuntut pemimpinnya, ya kan? Tidak bisa. Pemimpinnya akan bertanya, waktu pilpres, waktu pilgub atau pilwali, siapa yang kalian pilih? Kan kayak gitu. Kenapa kok tidak menyalurkan aspirasinya gitu? Jadi mereka sudah mulai ada kesadaran untuk bisa menyalurkan aspirasi, meskipun dalam faktanya, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tapi tidak masalah, itu adalah salah satu dampak positif dari
globalisasi. Kemudian yang negatif itu ada dua, munculnya sikap arogansi politik atau kekuasaan politik. Kita bisa lihat di negara kita, ya, ada beberapa partai politik di mana mereka itu eh, saling bermanuver untuk bisa menjatuhkan partai politik yang lain. Kalian bisa cek sendiri di surat kabar, di internet atau di televisi. Itu bisa kalian cek. Mungkin yang terbaru itu kasus mengenai Badan Ideologi Pancasila di mana RUU BPIB itu berusaha mengubah Pancasila menjadi Trisila, Ekasila dan seterusnya. Kalian bisa cek sendiri itu ya. Saya tidak mau berpanjang lebar karena nanti saya takut kena undang-undang ITE. Yang kedua, adanya politik dalam kehidupan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan di masyarakat yang berasal dari desa atau masyarakat yang berpendidikan rendah, ya, mungkin tidak sekolah atau hanya tamat SD, mereka itu mudah untuk dipengaruhi, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan kebutuhan pokok. Misal sebelum ada pilgub, pilwali atau pilpres, mungkin ada tim sukses atau oknum tim sukses salah satu paslon yang mereka itu berkeliling kemudian memberikan uang atau memberikan sembako kepada warga di situ, tetapi dengan embel-embel untuk mencoblos salah satu paslon. Nah, orang yang tidak melek politik, ya mereka menerima saja. Tetapi pertanyaannya ketika sudah di balik bilik TPS, tidak ada satupun yang tahu karena jurdil dan luber itu. Kalau kalian belajar di kelas 2 asas pemilu, jujur adil, langsung umum, bebas rahasia. Rahasia itu hanya dia sendiri dan Tuhan yang tahu milih siapa. Jadi money politik itu sudah menjadi rahasia umum di negara ketiga. Saya tidak menyebutkan Indonesia ya, tapi negara ketiga. Negara ketiga itu apa, Pak? Negara ketiga itu adalah negara yang berkembang. Negara berkembang itu macam Indonesia, Vietnam, Thailand, negara-negara dunia ketiga lah. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya kira itu dulu pertemuan pertama kali ini, tidak usah panjang lebar. Nanti kalian bisa memberikan komentar di kolom komentar di channel YouTube ini boleh, atau di Google Classroom juga bisa, mengenai video yang sudah saya tampilkan tadi tentang globalisasi. Sedikit pemahaman bahasa sederhana dari globalisasi itu seperti brandingnya Nokia, connecting people. Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu berusaha untuk saling terkoneksi tanpa batasan dan tanpa hambatan. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai ketemu pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.